Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Bu Dewi berharap hari ini adalah hari terbaik dalam hidupmu. Terbaik dalam berperilaku positif. Terbaik dalam bertutur kata sopan. Terbaik dalam memilih konten-konten bermanfaat. Dan tentu saja terbaik ketika belajar di kelas. Murid-murid semua, saat ini kita akan mempelajari unsur-unsur teks berita. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menyimak secara intensif tentang unsur-unsur teks berita. Yuk kita mulai. Anak-anak Spega hebat, kita harus memahami unsur-unsur teks berita agar pengetahuan tentang teks berita semakin mendalam. Anak-anak, unsur-unsur teks berita pada umumnya harus mengandung 6 hal pokok. Keenam hal pokok tersebut adalah seperti berikut. Pertama, apa berita tersebut? Kedua, di mana kejadiannya? Ketiga, kapan kejadian itu terjadi? Keempat, siapa yang terlibat di dalamnya? Kelima, mengapa kejadian itu terjadi? Dan terakhir, keenam yaitu, bagaimana kejadian itu tadi? Murid-murid, keenam unsur-unsur teks berita tersebut diringkas menjadi 6 hal yaitu, pertama, apa? Kedua, di mana? Ketiga, kapan? Keempat, siapa? Kelima, mengapa? Dan keenam yang terakhir yaitu, bagaimana? Anak-anak, keenam unsur-unsur teks berita yang berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana disingkat menjadi adik Simba. Dengan demikian, adik Simba merupakan jangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Murid-murid semua, jika adik Simba merupakan singkatan dalam bahasa Indonesia yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, maka dalam bahasa Inggris, unsur-unsur teks berita dikenal dengan istilah 5W+1H. Adapun kepanjangan dari 5W+1H yaitu, pertama, what, kedua, adalah where, ketiga, yaitu, when, keempat, yakni, who, kelima, adalah, why, dan terakhir keenam, ialah, how. Nah, anak-anak kalian sudah paham bukan tentang istilah adik Simba dan 5W+1H? Ayo, kita pindah ke slide selanjutnya. Murid-murid, mari pada saat ini kita membahas secara khusus tentang singkatan adik Simba. Adik Simba merupakan singkatan dalam bahasa Indonesia yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang perhatikan dengan seksama apa kata, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana disingkat menjadi adik Simba. Adik Simba merupakan kepanjangan seperti berikut. Pertama, A merupakan huruf awal A data apa. Kedua, di merupakan huruf awal dari kata di mana. Ketiga, K merupakan huruf awal dari kata kapan. Keempat, Si merupakan huruf awal dari kata siapa. Kelima, M merupakan huruf awal dari kata depan mengapa. Dan terakhir, ketujuh, Ba merupakan penggalan dari kata bagaimana. Nah, anak-anak mudah bukan? Untuk mengingat kepanjangan adik Simba. Masih semangat untuk mengenal lebih lanjut tentang adik Simba bukan? Ayo, semangat! Kita belajar lebih khusus tentang adik Simba. Murid-murid, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang adik Simba. Pertama, what apa? What atau apa digunakan untuk pertanyaan berkaitan dengan peristiwa
atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi. Pertanyaan, apa yang terjadi? Atau, apa yang dilakukan, harus menjadi topik utama berita. Selanjutnya kedua, atau di mana, where atau di mana termasuk dalam unsur-unsur berita. Where atau di mana biasanya berkaitan dengan lokasi atau tempat kejadian peristiwa terjadi. Selanjutnya, ketiga, adalah when atau kapan. When atau kapan biasanya berkaitan dengan waktu atau periode peristiwa terjadi. Misalnya, kapan kejadian tersebut terjadi, kapan keputusan itu diambil, atau kapan pelaku melakukan tindakan tersebut. Kemudian, keempat, yakni who atau siapa. Who atau siapa berkaitan dengan identitas orang atau kelompok yang terlibat di dalam peristiwa atau isu yang dibahas. Misalnya, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kelima, adalah why atau mengapa. Why atau mengapa berkaitan dengan alasan atau motivasi di balik peristiwa atau tindakan yang baru saja terjadi. Misalnya, mengapa orang tersebut melakukan hal ini, mengapa mereka ada di lokasi, dan lain sebagainya. Dan, terakhir, yang keenam adalah how atau bagaimana. How atau bagaimana biasanya berkaitan dengan cara atau metode yang digunakan dalam peristiwa atau tindakan yang terjadi sehingga berisi rincian proses, seperti bagaimana hal terjadi, bagaimana urutan kejadian, dan pertanyaan sejenis lainnya. Nah, kalian semakin paham tentang adik Simba bukan? Coba perhatikan slide berikut. Anak-anak, coba perhatikan dengan seksama contoh adik Simba. Setelah kalian simak dengan baik, diskusikan dengan teman sebangku apakah kalian sependapat dengan struktur teks tersebut. Jika kalian setuju, kemukakan alasanmu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun. Jika kalian tidak setuju, sampaikan alasanmu dengan logis ya. Nah, bacalah dengan seksama contoh teks berikut. Selamat belajar.